Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube, Mbak E. Bagaimana Mbak E? Saya membantunya, Mbak E. Ya, kok gini mau tanya-tanya. Itu saya kan Taiwan koko. Siap. Saya itu mau ke Taiwan lagi kan nggak bisa, soalnya kan umur saya di paspor sama di KTP sini tuh beda 5 tahun gitu. Dulu pernah dituakan 5 tahun gitu. Siap. Terus saya kan daftar ke PT lagi kan nggak bisa. Itu misalkan ya, saya mau tanya, misalkan kakak saya, akte saya, KTP saya, ijazah saya itu misalkan dirubah, umur saya disamakan sama yang di paspor, itu pergi ke Dukcapil atau suruh ke pengadilan mau sidang itu, kayaknya tuh nanti kalau tetuan ke Surabaya itu mental nggak ya Kak? Itu kira-kira. saya rasa ya enggak, karena kan sampai ada surat dari pengadilan sudah merubah data. Terus kayak gitu nanti nomor ID-nya itu bisa keluar nggak? Ya bisa dong. Kalau sebentar, kalau sampean tanya ke saya sudah banyak memproses teman-teman yang bleset datanya. Alhamdulillah baik-baik saja, ya. Bisa terbang kok. Bisa. Sampean nonton konten saya nggak? Iya, pernah nonton, makanya saya kan pernah. Pengen itu. Nggak nonton tiap hari, tapi saya pernah. Pengen minta nomornya salah satu mbak yang bisa terbang ke Taiwan lagi dengan masalah yang seperti saya ini loh. Saya itu biar apa ya, mau ngobrol, pengen tanya-tanya gitu, benar-benar bisa terbang nggak gitu loh. Di sana itu di sananya itu nanti ada masalah nggak gitu loh, misalkan kita proses itu nanti apa itu tetuannya mental apa enggak, terus benar-benar bisa terbang ke Taiwan enggak gitu loh, maksud saya itu. Ya kalau saya ada sih orang yang sudah berangkat. Berarti kan gini kok, saya kan pernah tanya orang PT gitu, nggak bisa itu, pas meskipun dirubah itu nomor umur kamu disamakan sama yang di paspor, katanya tetap nggak bisa, itu tetap mental katanya gitu. Ya itu kan berarti mereka minta duit. Saya kan takutnya kok udah semuanya udah dirubah semuanya, saya sudah sidang ternyata nggak bisa, takutnya kan gitu. Ya kalau jadi bisa ya. Kalau takut ya nggak usah dijalanin, Mbak. Maksudnya saya mau coba, kalau memang bisa, ada contohnya, mbaknya itu bisa benar-benar terbang loh, itu dengan masalah yang sama kayak saya. Jadi kalau udah ada contohnya itu berarti saya nggak perlu takut gitu loh. Gini loh Mbak, saya ngasih contoh 10-20. Kalau PT-nya sampean tetap itu aja, otomatis yang bermasalah bukan sampeannya, yang bermasalah PT-nya Mbak. Orang PT yang salah-salah aja bisa dibetulin, bisa berangkatin. Iya. Jadi sampean jangan cuman harusnya kalau prosedurnya Indonesia sudah dibetulkan, itu harusnya mereka bisa memproses. Tapi kalau dia nggak bisa memproses, berarti itu PT-nya yang nggak mau. Iya. Karena gini loh Mbak, saya kasih tahu ya. Mereka membetulkan data, mereka bikin itu semuanya, itu kan harus berbayar. Nah, kemungkinan ketika itu berbayar, otomatis potongannya kan bengkak. Iya. Nah, terus pertanyaannya, ketika sampai dipotong bengkak, mau nggak? Iya, nggak mau. Nah, gitulah. Nah itu, makanya PT-PT yang menolak itu menyuruh sampean untuk membetulkan sendiri. Berarti kalau sudah saya betulkan sendiri, terus saya daftar ke PT itu pasti bisa gitu loh. Bukan bisa, ya? Bicaranya bukan pasti, PT-nya yang sampean harus pastikan, Mbak. Paham nggak maksud saya? Iya. PT-nya yang harus, kalau sampean sudah bener terus nggak bisa terbang, ya jangan saya yang disalahkan dong. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya. Nah, nanti hari ini sampean ngomong ke saya, pasti bisa ya Mas. Kalau aku ngomong bisa, dilala sampean masuk ke PTA. PT-nya bilang nggak bisa, data sudah sampean rubah. Lah aku sing sampean semprot, bener nggak?
Iya. Nah, Soalnya kan makanya jangan saya menanyakan, Mbak. nanya Sebentar. PT, Pak, misalkan saya rubah itu pun saya bersama yang di paspor, katanya tetap nggak bisa gitu. Ganti PT, Mbak. Gitu. Ganti PT. PT nggak cuma satu. PT segambreng. Bisa dipahami nggak? PT nggak cuma satu. Nek sampean tanyain sama satu itu aja, ya jelas dia gak gelem kok sampean pekso. Ganti PT lainnya. Iya ya. Loh, sampean sudah nanya berapa PT? Tak tanyain. Sampean sudah nanya berapa PT? 2. Ya, 2. PT lo enek atusan. Oh iya ya. Iya kok, iya. Gitu loh. Sampean yang agak sedikit cespleng lo ngopi dhisik lho, apa ngejak aku ngopi dhisik lho, ben rada pleng lho, Mbak. Iya bener kok, iya bener. Ya Allah. Sampean mentiti sama saya YouTuber. Sampean mentiti sama saya. Sampean ngomong ke saya, pasti loh, pasti loh sing proses duduk saya terus saya ngomong pasti, ya dikepruki wong akeh, Mbak. Iya sih, iya kok. Nah, saya cuma membuka jalan berpikir sampean bahwa bukan hanya satu PT, ya. Cari sampai ketemu PT-nya yang bisa memastikan, gitu loh, Mbak. Sekarang, ya saya kasih tahu, Mbak. Sekarang saya kasih tahu ya, nggak hanya di Taiwan. Sekarang orang imigrasi, orang di Dukcapil, ya sekali lagi, ketika data sampean yang dahulu kalau dirubah sama PT, mereka pasti minta. Nah, kalau minta yang ngurusi siapa? PT, ya kan? Nah, yang ngurusi PT ada pembengkakan dana. Nah, ketika ada pembengkakan dana, otomatis potongannya melebihi dari standar peraturan pemerintah. Kalau melebihi standar peraturan dari pemerintah kan melanggar. Jelas PT-nya nggak mau. Sedangkan PT sudah keluar uang. Karena kalau potongannya lebih besar, terus sampai laporkan, PT itu bisa ditutup. Oh iya kok. Bisa dipahami. Jadi ketika ada PT-PT yang tidak mau, itu karena dia tidak ingin membebankan itu di potongan sampean. Ketika dibebani terus sampean nggak mikir, sakarepku wong bayar sakmene aturane negara sakmene kok aku ditambahi sakmene. Sedangkan sampean sendiri tidak menyadari bahwa sampean itu datanya berubah. Gitu loh. Iya. PT itu ketakutan kalau dia ditutup gara-gara sampean satu orang nggak bisa proses yang lain-lainnya yang benar-benar, yang akhirnya datanya benar-benar masih banyak. Lah ya tutup kaclek, Mbak, gara-gara satu orang sampean. Dari sini sampean bisa paham. Halo? Iya, saya mau tanya lagi. Misalkan saya ke Dukcapil atau nanti disuruh kita misalkan tahun lahir saya itu dirubah, itu nick-nya itu pengaruh nggak itu nanti? Ya nick nggak akan berubah, Mbak. Tapi kan sampean sudah prosedur yang benar, sampean sidang, sampean merubah semuanya itu kan udah bener. Oh iya. Kan sampean nanti membawa surat, Mbak. Kalau sudah dirubah, sampean membawa surat perubahan itu. Nah, surat perubahan itu nanti sampean bisa bawa untuk buat paspor. Oh iya. Gitu loh. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa. Makasih ya, Kak ya. Nah, jadi aku putus asa. Aku beberapa hari putus asa. Ya jangan loh putus asa, ngapain putus asa? Lah nggak bisa ketahuan lagi, terus saya disuruh ke Hong Kong. Kan saya nggak punya nyali saya ke sana. Ya ngapain nggak punya nyali? Berangkat aja namanya. Nah, nanti kalau sampean sudah betah di Hong Kong, satu kontrak pasti nambah sampai 10 kontrak. Awalnya aja. Itu dengar kontennya Ko Sandra, Mbak Yuli itu kan di sana tuh majikannya itu keras-keras gitu, katanya sayanya jadi takut. Iya itu awalnya saja, Mbak. Halus-halus gitu loh. Itu awalnya saja. Kalau sampean bisa melewatinya ya selesai itu. Tapi ya memang begitu. Di Taiwan relax, di Taiwan agak sedikit santai. Lah begitu masuk ke Hong Kong ya nggak bisa.
Tapi banyak Iya, kok. takutnya gitu kan. Banyak kok ex Taiwan yang malah gajinya 8.000, 7.000 ada. Ada. Sampai nontonnya yang jelek aja. Sampai nonton yang bagus ada kok. Sampai nontonnya cuma 1 sama 2. Tonton semua. Iya. Ya, dek channelnya sampai itu kan yang bermasalah semua yang yang ditampilkan Nah, itu. tapi ada kok. Kontennya Miss Yuni, kontennya Koko Sandri itu ada yang bermasalah gitu. Yang saya tonton yang kayak gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalau dari masalah gitu. kalau dari masalah sampean belajar menyiasati. Jadi hal-hal yang buruk itu kan udah disampaikan, sampean sudah ngerti. Artinya kan sampean mengantisipasi, bukan tambah takut. Iya. Bener nggak? Sampean bisa mikir nggak? Kalau sampean diceritain bagus-bagus, tapi pada fakta dan kenyataannya nggak bagus, kira-kira mentalnya sampean jatuh apa nggak? Down apa ora? Iya. Artinya memang sampean nggak siap kalau mau ke Hong Kong. Mentalnya sampean itu memang nggak siap. Bukan konten-konten saya yang nggak bagus-bagus. Justru saya seneng yang kayak sampean kayak gini. Takut-takut sekalian nggak berangkat. Biar nyampe sini nanti nggak jadi masalah. Kan gitu toh. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya. Iya. Jadi saya itu dengerin sampean ngomong, pikiran saya jadi kebalik. Orang kalau diinformasikan hal yang nggak baik, kan artinya kita bersiap-siap gitu loh. Bener nggak? Iya. Artinya kita tidak terlenakan dengan hal yang bagus-bagus. Kalau sampean mau dapat yang baik-baik, tinggal lihat aja sosmednya anak-anak di Hong Kong. Lihat aja sosmednya. Foto profilnya semuanya keren-keren. Duitnya banyak-banyak. Pamernya jor-joran. Tapi apakah itu yang tergambar di Senin sampai Sabtu? Itu hanya hari Minggu tok, Mbak. Iya. Yang tergambar dari Senin sampai Sabtu itu cerita di konten saya. Gitu. Iya, Nah, dari tadi benar terus aku kayak dukun aja. Saya juga punya teman di sana, gitu ceritanya. Nah iya, kan sampean harusnya. Kan saya diomong apa banyak. Kan sampean harusnya sekali lagi mendapatkan informasi, mendapatkan keterangan, mendapatkan penjelasan yang remuk-remuk itu kan untuk sampean bisa belajar, menyiapkan mental, menyiapkan kekuatan. Sudah bisa dibayangkan negara yang mau sampean datangi itu kayak apa bentuknya. Daripada nggak punya bayangan sama sekali, akhirnya depresi, tekanan batin, berat badan turun, stres, terus endingnya adalah mudo turut dalan, endingnya ngebreak, endingnya 2 bulan minta pulang, 3 bulan apa nggak nambah-nambahi utangnya keluarga. Iya kok. Gitu loh, Mbak. Terus itu kok, yang saya takutkan tuh gini, kalau di Hong Kong itu misalkan nggak kerasan, nggak cocok sama majikan, terus pengen pindah majikan, itu kalau di Hong Kong itu harus pulang dulu ke Indo gitu ya, kayak Iya. apa katanya di interminate kayak gitu. Iya, ya jelas. Makanya nggak semudah. Iya. Ya. Kalau di Taiwan kan Kabur. tinggal pergi ke agent, sama agent kan dicari ke majikan lain gitu, nggak harus pulang ke Indonesia dulu. Nah, makanya itu perbedaan peraturan di Hong Kong dan di Taiwan. Gitu loh, Mbak. Artinya gini loh, kalau kontenku sudah sampean tonton dan sampean takut, aku seneng. Aku seneng, Mbak. Iya kan? Jadi aku ngeri loh kok kadang ngelihat kontennya itu loh, mbak-mbaknya yang bermasalah di sana itu. Terus tapi sampean ada nonton konten nggak yang bisa melunasi hutang, yang bisa mewisudakan anaknya, yang bisa bikin rumah? Itu ya, kan nonton tapi kan mau itu kan yang enaknya aja ya, tapi namanya orang mau menuju yang enak itu kan awalnya kan biasanya penuh perjuangan. Kalau itunya aku tuh ngeri dulu bang, pertama kali itunya. Ya wes, kalau kayaknya orang Taiwan nggak itu lah. Berarti dari nonton konten aja, itu.
Heeh. Sampai nonton konten aja sudah kena mentalnya kan gitu tuh. Iya. Nggak siapnya aku di situ kalau mau ke Hongkong itu. Yes, nggak apa-apa, ke Taiwan Makanya aja. aku kekeh pengen ke Taiwan, tapi terkendala sama dokumenku itu loh, Ko. Makanya aku tanya masalah itu, dokumenku itu. Wis tak jawab gurung? Sudah kan? Iya sudah. Makasih ya, Ko ya. Wis, gitu aja ya. Sekali lagi. Ya gitu aja, Ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, gara-gara nonton konten mentalnya udah jatuh. Ini yang keren, ini yang saya seneng ya teman-teman. Jadi benar-benar ya, konten saya benar-benar ditonton, dilihat sampai akhirnya dia sendiri ketakutan. Luar biasa ini. Mudah-mudahan terus kita memberikan jadi tidak hanya hal yang bagus. Saya tunggu nih teman-teman yang nonton, yang cerita-cerita bagus ya. Biar orang yang nonton nggak kengerian gitu loh. Jadi sekali lagi luar biasa. Jadi terima kasih buat kalian semuanya yang sudah cerita ke konten saya, yang sudah menelpon saya, yang sudah menceritakan kejadiannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apapun itu cerita sampean. Saya mohon maaf bila ada yang tidak tepat dalam diri saya. Tapi saya berterima kasih bagi yang membagi cerita ini, supaya bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang hendak mau berangkat ke Hong Kong, biar berpikir 2-3 kali. Jadi bagus seperti ini daripada kita nggak nonton sama sekali udah nyampe di sini kemudian down. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.